Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Gelombang suara merah menyapu langit seperti ombak yang mengamuk. Langit dan bumi tampak bergetar, dan para penonton di kejauhan semuanya kesakitan, dan Venus muncul di depan mereka. Dinding megah kota Jiuding dipenuhi dengan fluktuasi pengekangan, yang mengimbangi dampak dari kekuatan genderang perang misterius. Berisik. Sui melenturkan tangan kirinya dan menjentikkan pedang Suandu. Dentang. Ledakan. Drum perang iblis misterius terkoyak. Pada saat yang sama harta spiritual ini dihancurkan, pupil Huan Tiansu melebar dan dia berteriak, "Tidak!" Terlihat dengan mata telanjang, sosok kurusnya seperti porselen pecah. Pada saat ini, itu meledak di udara dan langsung meledak menjadi awan darah. Alam roda roh ketiga, jatuh. Dalam waktu singkat, 3 orang di alam roda roh kehilangan nyawa mereka, yang membuat pembangkit tenaga listrik kuno itu semakin putus asa. Lupakan saja, aku akan menahan binatang ini, kamu bisa melarikan diri. Ni Wanzi menghela nafas panjang. Penanam pedang wanita dari alam roda roh dengan pakaian berwarna-warni ini telah lama terluka, tetapi pada saat ini, ada warna gila dan tegas di matanya. Ke atas. Dia bersiul panjang. Pedang Foxue Dao bersenandung di tangannya, dan garis-garis cahaya darah mengalir dari Ni Wanzi ke pedang Foxue Dao. Setiap sinar darah adalah esensi darah dari 100 tahun kerja keras Ni Wanzi, dan sekarang sedang ditarik dengan panik oleh pedang Foxue. Rambutnya berubah dari hitam menjadi putih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan kulitnya yang sebening kristal menua dan pecah-pecah. Dan aura Daojian kepingan salju tiba-tiba naik dengan mantap, semakin kuat dan kuat. Apa yang dia lakukan? Para penonton di kejauhan merasa ngeri. Semua orang memperhatikan bahwa ada keganasan yang menakutkan dan tak terbatas yang merembes dari pedang kepingan salju. Menang atau kalah, Castor akan dibunuh oleh pedang. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu konsekuensi dari melakukannya? Ledakan. Di seluruh area, semua energi spiritual tampak membeku pada saat itu juga. Semua orang tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, tidak bisa melakukan tindakan, dan bahkan tidak bisa berkedip. Seolah-olah ada keberadaan yang sangat menakutkan, turun ke dunia fana. Ini trik seperti itu lagi, latihan kendo ke tingkat seperti itu, mau tidak mau tersesat. Mata Sui berkedip dengan jijik. Di awal lautan kekacauan, King Luo, yang disalahkan oleh pedang iblis, menggunakan teknik memberi makan pedang dengan tubuhnya. Kepala sekolah generasi ketiga dari Menara Pedang Abadi, Bai Changhen, juga mempraktikkan ilmu pedang semacam ini. Anda tidak bisa tidak menderita serangan balasan. Namun, tidak seperti King Luo dan Bai Changhen, Ni Wanzi akan mempertaruhkan nyawanya dengan teknik rahasia ini. Ledakan. Tiba-tiba, Ni Wanzi melemparkan dirinya ke pedang Dao menyikat salju yang menyala, dan seluruh orang benar-benar bergabung dengan pedang Dao, membuat kekuatan pedang ini naik ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian, dia menebas ke arah Sui. Lampu. Uji Buddha kehidupan tanpa batas. Wajah Cheng Yun menunjukkan sentuhan belas kasih. Yang lain yang hadir benar-benar terkejut oleh kekuatan pedang ini, dan pikiran mereka kosong. Pada saat ini, ekspresi Sui sejelas biasanya. Jubah lengan bajunya bergoyang, pedang Suandu berdentang, dan dia bernyanyi dengan penuh semangat dan terangkat di langit. Ledakan. 5 gunung pedang naik dari tanah dan berdiri tegak. Pedang domain kota 5 elemen besar. Hanya saja berbeda dari masa lalu, 5 gunung pedang kali ini semuanya tercakup dalam makna Taoisme Yuanshi, seperti gunung suci kuno di senja, mendukung langit dan bumi, seperti menjaga tulang punggung dunia. Momentum agung memberi orang perasaan menekan segalanya dan tak tergoyahkan. Pada saat yang sama, pedang Ni Wanzi datang. Ledakan. Langit runtuh dan atmosfer kehancuran merajalela. Ini seperti dunia baru. Di depan semua orang, hanya cahaya terang yang tersisa. Cahayanya sangat panas, seperti matahari yang menyilaukan di udara. Pembangkit tenaga listrik kuno yang tersebar di medan perang semuanya terguncang dan terhuyung-huyung dan terbang keluar. Sekuat Cheng Zhen, mereka harus mundur.
Kekuatan destruktif dari konfrontasi ini terlalu menakutkan. Dalam asap dan debu yang mengepul, saya mendengar desahan. Saat asap dan debu menghilang, penglihatan orang menjadi jelas, dan mereka melihat bahwa 5 gunung pedang rusak parah, tetapi mereka berdiri di sana, seperti parit. Di belakang 5 pegunungan pedang, Su Yi berdiri di tanah, tanpa cedera. Di depan 5 pegunungan pedang, pedang dao pembilas salju busuk, dan gemerisik berubah menjadi puing-puing. Gagal. Banyak orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Bahkan pedang yang mengancam jiwa Niwanzi tidak bisa mengguncang Su Yi sedikit pun. Di lapangan, siapa lagi yang bisa menghentikan langkah Su Yi? Ayo, jangan tunda lagi. Biksu tua Cheng Yun tampak serius dan mengaum seperti singa. Mereka yang terlalu takut pada pembangkit tenaga listrik kuno seperti terbangun dari mimpi, dan mereka berani ragu, berbalik dan melarikan diri. Sebelum perang, saya mengatakan bahwa saya harap Anda tidak akan melarikan diri, tetapi sekarang tampaknya Anda benar-benar mengecewakan. Su Yi mencibir. Ledakan. Dia mengayunkan pedangnya di bawah langit seperti peri. Lihatlah itu, seperti kembang api merah yang mekar di kekosongan yang berbeda, darah panas, mewarnai langit. Kejahatan. Cheng Yun berteriak keras, tampak seperti raja pendendam, melambaikan penguasa sihir dan membunuh Su Yi. Tiba-tiba, terdengar ledakan suara Sansekerta, yang membuat kehampaan terasa khusyuk. Seperti seorang Buddha bepergian, dia ingin mengusir setan. Cara hebat. Membakar. Melihat ini, Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit. Ledakan. Penguasa sihir tertembak dari langit, seperti tangan Buddha yang jatuh dari langit. Su Yi bahkan tidak melihatnya, pedang Suandu di tangannya menebas udara. Dentang. Dengan suara tabrakan yang menghancurkan bumi, penguasa sihir itu bergoyang. Kematian. Tidak peduli apa, aku akan memberitahumu apa itu Zen yang sebenarnya. Ketika Su Yi berbicara, aura sosok itu tiba-tiba membentuk roda cahaya berbentuk seperti alas lotus, memantulkan langit dan bumi. Dia memegang pedang di satu tangan dan menamparnya di kehampaan. Dalam sekejap, Cheng Yun disambar petir, dan dia kesurupan. Dia sepertinya melihat tanah suci yang luas dan tak terukur, dengan seorang Buddha duduk di atas panggung lotus, membuka altar untuk mengajarkan karma. Seorang biksu pemula duduk di punggungnya, mendengarkan suara yang indah, seekor naga surgawi melingkar, burung-burung luan beterbangan. Ada bunga jalan terang yang jatuh dari langit, dan teratai emas mengembun di tanah. Tetapi hanya dalam sekejap, itu seperti pemandangan tanah suci Buddha. Tiba-tiba berubah menjadi api penyucian, sang Buddha duduk tinggi di atas alas lotus, berubah menjadi iblis dengan kakinya di atas sungai darah, duduk di punggungnya. Para biarawan berubah menjadi roh jahat Shuro. Setiap adegan seperti jatuh ke neraka. Sudah terlambat. Serangan Su Yi telah menyelimutinya. Di bawah penindasan roda cahaya seperti lotus, penguasa penekan sihir hancur inci demi inci. Ketika jiwanya keluar dari cangkangnya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, jalan macam apa ini? Cara Zen menanyakan hati. Su Yi berkata dengan santai. Pertanyaan yang bagus untuk ditanyakan kepada pikiran yang asli, pemikiran tentang hukum tanah suci Huaseng, pemikiran tentang karma neraka. Pertanyaannya adalah tentang Zen, tetapi karma saya yang dihilangkan. Pada titik ini, ada 5 alam roda roh dari kekuatan kuno yang berbeda, dan mereka semua dibantai. Pembangkit tenaga listrik kuno yang melarikan diri sebelumnya juga dibunuh oleh Su Yi sejak lama, dan hanya beberapa orang yang selamat dan melarikan diri tanpa jejak. Pada saat ini, di depan kota Jiuding yang megah, hanya Su Yi yang tersisa berdiri di langit, memegang pedang di satu tangan, membawa punggung di tangan lainnya, mengenakan kemeja biru dan berburu di angin langit. Sosok seperti pedang berdiri di langit, seperti peri abadi, menghadap ke dunia. Lihat ini. Semua orang terdiam dan tercengang. Semua musuh binasa, tapi aku abadi. Pada hari ke-10 bulan Maret, 5 raksasa kuno dari klan Huan Iblis, Sekte Fenyang, Tianji Daomen, Yunyin Jianshan, dan Kuil Jingkong ditolak oleh Su Yi sendirian dari luar kota Jiuding. Dalam pertempuran, Wen Rufeng, Sue Moning, Huan Tiansu, Niwanzi, dan Cheng Yun,
5 biksu besar di alam roda roh, semuanya dihukum mati. 150 biksu spiritual yang tersisa menderita banyak korban dan mayat di mana-mana. Pada akhirnya, hanya selusin orang yang melarikan diri dengan panik. Su Yi memiliki 1 pedang dan 1 pedang, seperti makhluk abadi yang menjaga gerbang surga, mengalahkan semua musuh, dari awal hingga akhir, tak tergoyahkan. Saat itu musim semi dan Maret, dan langit cerah. Di depan kota Jiuding, gunung dan sungai rusak dan hancur. Ada juga potongan harta karun yang hancur, berserakan di tanah, bersinar terang di langit. Su Yi berdiri tegak, melihat sekeliling, dan berkata, apakah ada orang lain yang ingin mencobanya? Suara acuh tak acuh bergema dengan jelas di antara hadirin. Semua orang diam dan tidak bergerak. Melihat ini, Su Yi tidak repot-repot membuang waktu lagi, jadi dia berbalik dan hanyut. Pertempuran ini juga menghabiskan banyak kekuatan fisiknya. Saat dia santai, gelombang kelelahan membanjiri tubuhnya. Karakter di alam roda roh yang saya temui kali ini terlalu tak tertahankan. Ketika karakter yang paling mempesona di dunia melangkah ke alam roda roh di masa depan, mungkin mereka akan dapat menemukan beberapa karakter yang layak untuk berduel. Su Yi berpikir dan langsung menuju halaman King Yun. Saat ini, dia hanya ingin mandi, melepuh sepanci anggur, dan beristirahat di kursi rotan. Adapun hal-hal lain, jangan repot-repot. Sampai sosok Su Yi menghilang. Baru kemudian semua orang yang hadir mendapatkan kembali akal sehat mereka, dan suasana yang telah ditekan dan mati tiba-tiba pecah, dan ada keributan, seperti pot yang meledak. Siapa yang mengira bahwa pembangkit tenaga listrik dari 5 raksasa kuno yang datang dalam agitasi seperti itu tidak akan mampu melangkah ke kota Jiuding untuk setengah langkah, dan kemudian seluruh pasukan dimusnahkan. Seseorang hilang. Itu juga alam spiritual, tetapi Zouzi, yang berada di urutan kedua dalam daftar bintang, benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan Guru Su. Menurut pendapat saya, Shen Suiyun, yang menempati urutan pertama dalam daftar bintang King Yunlou, takut tidak mungkin menjadi lawan dari Tuan Su. Ada sensasi di lapangan, dan ketika kami berbicara tentang pertempuran tadi, semua orang bersemangat. Evaluasi Su Yi penuh dengan kekaguman, pujian dan kekaguman. Awalnya, jika keluarga kerajaan Daxia dikalahkan hari ini, mereka akan menghormati raksasa kuno itu di musim panas yang besar ini, tetapi sekarang, Su Yi sendiri yang dapat membalikkan keadaan. Beberapa tokoh senior bergumam, sudah bisa diduga bahwa pertempuran hari ini sudah cukup untuk mengubah pola dunia, sehingga para raksasa kuno itu tidak lagi berani melakukan kejahatan. Di masa lalu, semua orang berpikir bahwa keluarga kerajaan Daxia melindungi Su Master, tetapi sekarang saya menyadari bahwa Su adalah tulang punggung keluarga kerajaan Daxia. Seseorang berseru. Kamu bilang, seberapa kuat Master Su? Saya tidak tahu, tetapi melihat dunia, saya khawatir tidak banyak karakter yang dapat bersaing dengan Tuan Su. Mendengar diskusi ini, Zheng Pu, Qi Jiansu dan tokoh kontemporer lainnya di dunia hanya kagum di hati mereka, dan tidak lagi memiliki niat untuk membandingkan dengan Su Yi. Kesenjangannya terlalu besar. Tidak ada perbandingan sama sekali. Masih ada orang seperti ini di benua Azure ini. Bahkan jika mereka ditempatkan di dunia bawah, mereka bisa disebut jenius kelas 1. Masalah ini harus dilaporkan ke sekte. Di kerumunan, seorang pria muda mengenakan jubah hitam, dengan kulit putih dan penampilan biasa berbicara pada dirinya sendiri. Netherworld. Apa Netherworld? Di samping pemuda berjubah hitam, seorang kultivator bertanya-tanya, tampaknya mendengar kata-kata pemuda berjubah hitam itu. Kamu tidak mengerti. Pemuda berjubah hitam itu tersenyum, lupakan saja. Berbicara, dia berbalik. Kultivator tercengang, semua ingatan pemuda berjubah hitam di benaknya hilang, bahkan tidak ada jejak. Bukan hanya orang ini, area ini. Di tengah, para biarawan itu benar-benar lupa bahwa ada seorang pemuda berjubah hitam yang pernah menyaksikan pertempuran dengan mereka. Diam, hapus ingatan. Metode seperti itu luar biasa. Penatuami, apa yang harus kita lakukan? Di samping Mi Tianhe, seorang murid Tianxing Jianzai mau tidak mau bertanya. Mi Tianhe terdiam. Dia tampak pucat dan tangannya mengepal.
Dia berpikir bahwa perpindahan dari alam roda roh seperti Wen Rufeng akan cukup untuk membunuh Su Yi dengan mudah. Tidak ada hasil. Dia berpikir bahwa 5 biksu roda roh harus bergabung untuk membunuh Su Yi. Hasil, masih belum. Tidak sampai pertempuran ini berakhir, dan melihat Su Yi menang, Mi Tianhe tiba-tiba menyadari masalah serius. 10 hari yang lalu, Su Yi pernah berkata bahwa ketika raksasa kuno itu dikalahkan, biarkan dia mengulangi apa yang dia katakan, jika tidak, dia secara pribadi akan menginjakkan kaki di Tianxing Jianzai. Pada saat itu, Mi Tianhe mencibir, tidak percaya bahwa hal seperti itu akan terjadi sama sekali. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa masalah ini menjadi sangat sulit. Gyuding City, lantai atas gedung tinggi itu. Suasananya menyedihkan dan mematikan. Pu Surong, Aleng, dan Ruo Huan semuanya diam. Pertempuran sebelumnya terlihat oleh mereka semua, dan itu juga membuat mereka terkejut dari ketenangan awal. Sampai saat ini, ada perasaan linglung di hati saya. Su Yi ini, jelas bukan penghuni liar, dia juga bukan penjahat kuno, tapi bagaimana dia bisa begitu kuat hingga tingkat yang menakutkan. Wajah cantik itu penuh dengan kesurupan. Bulu mata Pu Surong sedikit bergetar, menghela nafas, dan berkata, saya akhirnya mengerti mengapa Xia Yunjing berani menolak saya. Berbicara tentang ini, dia menertawakan dirinya sendiri, sayang sekali kami pergi untuk membantu Su yang bermarga di salju. Sekarang pikirkanlah, apa yang kami lakukan saat itu benar-benar konyol. Aleng menarik napas dalam-dalam dan berkata, kakak, menurut pendapatku, sekarang adalah satu-satunya kesempatan untuk membawa King Yuan pergi. Kemudian Su Yi baru saja melalui pertempuran besar, dan dia pasti berada di akhir pertempuran. Di kali ini, mengandalkan kami kekuatannya cukup untuk membawa King Yuan menjauh dari Xia Yunjing. Setelah jeda, dia melanjutkan, kita hanya perlu bergegas dan kembali ke alam Mingkong. Ketika Su Yi bereaksi, sudah terlambat untuk menghentikannya. Pu Surong Yurong berubah. Gunung Tianmang. Menang. Wang Jiu berteriak dengan penuh semangat. Pertempuran ini hanya mendebarkan dan hangat. Sampai sekarang, dalam pikiran Wang Jiu, adegan Su Yi menghunus pedang dalam kehampaan, membunuh sekelompok musuh, semuanya mendidih darah. Meskipun saya berharap bahwa sesama Taois Su tidak akan kalah, saya masih tidak menyangka bahwa dia akan memenangkan pertempuran ini dengan sangat indah. Xia Huang menghela nafas, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, dan dia sedikit salah. Su Yi terlalu kuat. Mengalahkan koalisi 5 raksasa kuno dalam satu gerakan seperti keajaiban. Aku akan kembali. Wen Xinzhao berbalik dan pergi. Dia sangat ingin kembali ke halaman King Yun sesegera mungkin. Ayo pergi bersama. Saya ingin berterima kasih kepada sesama Taois Su secara langsung. Xia Huang berkata tanpa ragu-ragu. Menguasai. Tiba-tiba, Wang Jiu berkata, setelah pertempuran ini, Pu Surong pasti tidak akan mau, budak tua itu sangat khawatir, apakah dia akan melakukan sesuatu yang bodoh terlepas dari segalanya. Mata Xia Huang tiba-tiba menyusut, dia terdiam sejenak, dan berkata, pergi dan bawa King Yuan, aku. Ayo pergi ke halaman King Yun. Iya. Tidak diragukan lagi, klan keluarga kerajaan Daxia telah mengetahui hasil perang, dan mereka bersukacita. Halaman King Yun. Kamu berlari lebih cepat dari orang lain. Di tepi kolam, Su Yi berbaring dengan nyaman di kursi rotan, berjemur di bawah sinar matahari musim semi yang hangat, dan dia benar-benar santai. Orang tua buta itu berdiri di satu sisi dan menyeringai, itu karena si kecil jelas, dan tidak masalah untuk membunuh badut-badut yang melompat itu dengan metode Anda sendiri, jadi itu sebabnya datang ke sini sesegera mungkin, selamat atas kemenangan Anda. Su Yi tersenyum dan berkata, kamu bilang itu hanya untuk membunuh beberapa badut yang melompat. Selamat apa? Berbicara, dia mengeluarkan kendi dan mulai minum. Orang tua buta itu ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, Tuan Su, Xiao Lao sedang menonton di kota Jiuding hari ini, dan menemukan bahwa di antara para pejuang di luar kota, ada yang diduga keturunan Oulam Mengpo, tetapi karena jaraknya jauh. Terlalu jauh, orang tua itu tidak yakin. Su Yi terkejut, ada berapa orang di sana? 1. Seperti apa bentuknya? Tuan Su, tolong lihat.
Sekelompok penonton berdiri di sebuah bukit kecil jauh dari kota Jiuding. Tuan, itu orangnya. Pria tua buta itu mengulurkan tangannya dan menunjuk ke seorang pria muda biasa dengan jubah hitam dengan kulit yang cerah di antara kerumunan tirai tipis. Dari tampilannya saja, tidak ada yang istimewa darinya. Namun, ekspresi pemuda berjubah hitam ini berbeda dengan penonton lainnya. Dia begitu tenang, seperti batu yang kokoh, sehingga dia tidak bisa melihat perubahan suasana hati. Tuan Su, lihat sudut jubah pria ini. Ada pola yang disulam di atasnya, orang lain mungkin tidak mengenalinya, tetapi lelaki tua itu melihat bahwa itu adalah Naiherich dan Wang Chuan di Belanda. Sungai. Kata orang tua buta itu. Dia jelas tidak memiliki mata, tetapi dia tampaknya dapat melihat seluk-beluk. Su Yi melihat ke atas, dan tentu saja, ada pola lanskap yang disulam di sudut pakaian pemuda berjubah hitam, dengan gunung dan sungai di satu sisi. Orang biasa melihatnya, tetapi tidak memperhatikan apapun. Tetapi seperti yang dikatakan orang tua buta itu, selama Anda telah melihat Naheling dan Wang Chuanhe, Anda dapat mengenali mereka secara sekilas. Itu memang keturunan kuil Mengpo. Su Yi mengangguk dan berkata, sistem Dao ini terutama didasarkan pada kultivasi jiwa, dan warisan tertingginya adalah Sinmai Tong Suanjing. Siapapun yang mengolah warisan semacam ini memiliki pupil yang seperti pusaran air dan berwarna gelap. Pupil pemuda berjubah hitam di tirai tipis seperti pusaran yang tenang, gelap dan abu-abu, sulit ditemukan jika Anda tidak melihat dengan cermat. Sepertinya Mengpo Hall juga sudah mulai beraksi, tapi aku tidak tahu apakah mereka akan menargetkanmu karena pertempuran ini. Orang tua buta itu mengerutkan kening. Su Yi tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, apa yang kamu lakukan? Jika mereka benar-benar berani menjadi musuhku, maka mereka akan bunuh diri. Dalam kehidupan sebelumnya, ia melakukan perjalanan ke dunia bawah dan menyelamatkan Xuanzi Minghuang dari Mengpo Hall di kedalaman laut yang pahit. Secara alami, dia tahu segalanya tentang Mengpo Hall. Jika dia adalah musuh, dia memiliki segala macam cara untuk membuat pihak lain patuh. Saat aku mengatakan ini, sebuah suara berat terdengar di luar gerbang halaman. Tianxing Jianzai Mi Tianhe, datang ke sini untuk meminta maaf kepada sesama Taoisu. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.